Kegiatan ini sebenarnya tidak hanya sebatas dalam pembuatan buku ya. Jadi latar belakangnya ada keinginan beberapa teman dari Forum Petani Kerawang dan Nasari tentang untuk membuat atau menjadikan Forum Petani Kerawang ini sebagai pusat informasi atau pusat belajar petani. Karena ada beberapa pengalaman mungkin dari petani-petani yang kadang-kadang suka menanyakan dengan bagian masalah teknis gitu atau advokasi. Padahal di antara teman-teman sendiri sudah banyak yang punya pengalaman tentang hal itu. Jadi kami berpikir dari Nasari maupun Forum untuk mencoba menelusuri dan menggali pengalaman-pengalaman dari bapak-bapak petani yang sudah lama mungkin bergaul dengan teman-teman Nasari maupun yang dari Forum Petani Kerawang. Hingga dibentuklah tim yang beranggotakan dari asalnya dari Nasari maupun dari Forum. Kegiatannya dimulai dengan pertemuan Pak ya. Pertama-tama untuk membuat sebuah buku ini dimulai dengan pertemuan untuk menentukan kira-kira apa-apa yang menarik untuk hal-hal yang menarik untuk dibukukan gitu, dan siapa narasumbernya gitu. Intinya itu pertemuan yang pertama. Coba menyusun ya pengalaman-pengalaman yang diutarakan oleh narasumber, dibuat sebuah draft atau tulisan sementara gitu, dan kemudian dilakukan lagi pertemuan kedua untuk kalau istilah sekolah itu ya klarifikasi atau ada nanti untuk pembetulan atau untuk menyempurnakan draft atau tulisan sementara itu. Dan dari situ juga ada masukan-masukan untuk ada judul-judul baru yang mungkin yang belum masuk ya, di samping untuk mengisi kekurangan yang dari draft itu juga. Bapak-bapak dan Ibu, saya kira kalau kita bicara soal pengetahuan, mungkin selama ini ada anggapan bahwa pengetahuan itu pertama dapat diperoleh di pusat-pusat pengetahuan seperti di perguruan tinggi, kemudian di pusat-pusat penelitian baik pemerintah maupun swasta. Tapi kawan-kawan berpikir berbeda, saya kira. Kawan-kawan tim terutama yang tempat telah menggodok bahwa ada anggapan semacam itu bahwa pengetahuan itu ada di perguruan tinggi, di pusat-pusat penelitian itu tidaklah benar, karena pengalaman-pengalaman di masyarakat kalau kaitannya dengan petani, saya kira justru pengalaman itu banyak dimiliki oleh para petani, karena petanilah yang selama ini secara nyata melakukan kegiatan-kegiatan petani dan melakukan upaya-upaya perbaikan dari waktu ke waktu, penyesuaian-penyesuaian, kemudian penemuan-penemuan yang
Dan saya kira apa yang sudah dituliskan dalam buku ini menunjukkan bahwa memang betul petani adalah sumber pengetahuan dan sekaligus sumber pengetahuan yang hidup. Ada tengkulak yang datang gitu loh ke kebun. Udah gitu kan dia menjanjikan mau menimbang semua itu hasil dari perkebunan, itu kacang panjang. Itu perjanjiannya itu tadinya itu per kilo 1.750. Nah udah gitu pas petani udah pada manen kacang panjang itu dia datang, ternyata dia itu pas udah pengambilan itu lain dengan harga yang dijanjikan gitu, yang punya Mang Atta aja gitu yang dia mau ditarik, karena Mang Atta itu harganya masih 1.750, kalau punya Mang Tarsum punya Bancing itu lain harganya, itu dimintanya 1.200. Nah dengan itu akhirnya itu perjanjian itu digagalkan, yang dibawa cuma hanya punya Mang Atta aja. Nah sesudah itu kami itu diskusi dengan kelompok, akhirnya kami itu mencari pasar yang lain. Akhirnya kami itu terpaksa untuk memasarkan sendiri dengan cara keliling. Terus udah gitu masukin toko turi dan juga dikelilingkan, diiderkan sendiri dengan ideran bakul itu. Dari kelompok kami sendiri, dari kelompok Mulia Jaya itu ngambil sayurannya. Nah disitulah kami berhubung, kami punya rasa sebagai pengurus. Waktu itu kan pas panen kacang banjir itu, kacang panjang itu pas banjir, harganya jelas rendah. Padahal kalau menurut saya, kalau untuk harga pasaran di pekampungan dan konsumen itu tetap bertahan, harga itu masih 2.000. Tapi toko-toko itu melecehkan harganya itu dengan murah sekali, lain dengan yang harga di konsumen gitu. Makanya kami langsung turun sendiri, nggak melalui tengkulak lagi gitu, dengan cara itu kesepakatan kelompok. Itu cara manennya itu bergiliran. Capek. Wah. Diiderkan sendiri ya, keliling untuk kondisi ditanya ya. Karena itu petani itu tidak menjaga mutu, akhirnya orang-orang yang pembeli itu maunya ini mah kacangnya jelek, tanya banyaknya gitu, hambatnya yang kayak gitu. Terus kan kalau misalkan dia jaga mutu, harga itu tidak seberapa dilecehkan gitu. Ya itu nggak mikir-mikir itu, petani itu yang penting laku aja. Biasanya saya tiap-tiap musim tanam suka mengeluh dikarenakan keadaan biaya tidak punya gitu. Ya. Jadi bagaimana misalnya bertani, dan bertani itu kalau tidak punya stok urea, TSP, KCL dan DTA sudah mengeluh lah, seperti tidak dikatakan seperti tidak punya beras itu deh. Jadi alhamdulillah sesudahnya saya ada perkumpulan yang bertempat itu di di Cikuntul. Alhamdulillah, jadi kebetulan saya di petunjuk
petunjuk praktis pembuatan ramuan alami untuk pertanian organik itu. Dan kemudian sepulangnya di rumah, buku tersebut langsung oleh saya dibaca-baca, kemudian diserap betul-betul gitu ya. Alhamdulillah sedikit-sedikit oleh saya tadi langsung dipraktekkan ya. Kebetulan pada waktu itu kan baru akan musim tanam rendang gitu. Alhamdulillah pupuk-pupukan itu memang waktu itu masih pakai pupuk sedikit Pak, pakai urea dan TSP. Cuma obat-obatan sama sekali tidak Pak. Tidak pakai obat-obatan. Itu KCL sama itunya bikin sendiri, yaitu dari tapes tadi deh. Kemudian itunya juga dia perangsang tumbuhnya bikin sendiri lagi dari buah-buahan itu. Dan kemudian ada serangan seperti pertama ada serangan itu de walang sangit. Alhamdulillah saya bikin sendiri. Sudahnya itu ada penggerek batang gitu, ada ulat-ulat bikin sendiri. Dan sebelumnya ada ulat-ulat masih ada itu deh, ada kupu-kupu. Ya dicoba itu lebih mudah lagi kupu-kupu itu bikin sendiri lagi. Alhamdulillah ya, jadi satu kali musim tanam itu saya nggak terus belajar ke kios aja, langsung bikin sendiri gitu. Kecuali permulaan tuh ada sedikit urea sama TSP juga. Kayaknya mudah aja nggak pernah pakai lagi gitu. Kayaknya kan alhamdulillah gitu. Cuman saya untungnya gitu. Modalnya lebih sedikit, lebih ringan modal itu. Jadi itunya hasil hampir sama gitu, tapi masih banyak saya sedikit. Jadi teman-teman 4,5 saya sama mencoba 5 ton 1 hektar. Enggak begitu muncul, tapi di uji modal saya lebih untung. Kebijakan dari pemerintah itu selama ini mematikan teknologi yang arif di petani sendiri, yang teknologi yang menghormati alam, terus di belakangnya semangat untuk menguji coba, terus banyak lagi sebenarnya yang arus itu dimatikan oleh kebijakan dari pemerintah yang harus pakai ini, tidak boleh pakai sana. Jadi ini ada bulan. Jadi petani jadi tergantung. Kami istilahkan itu kami makna itu sebagai angin yang berhembus. Dan ternyata di Kerawang ini masih ada angin, masih ada kearifan teknologi yang arif. Nah itu angin itu kami maknakan sebagai itu. Nah, kata-kata dari buku ya. Apa yang lo ya? Aturan tadi sih pakai foto-foto. Pakai salaman. Berpelukan dong, berpelukan. Pak Orang lagi di dinas. Oh, Pak Orang masih dinas. Ini Pak Dedi dan Pak Daring, ini ada hasil tulisan kawan-kawan. Semoga ini bisa bermanfaat dan bisa dipertapulkan ke yang lain. Barangkali ini yang kerja kita sudah maksimal, barangkali masih ada yang kurang atau apa. Saran dan kritiknya kami dulu. Silakan diterima. Pakai pejabat tangan dan juga Pak Daring. Mohon aplaus. Terima kasih. Ini merupakan sebuah awalan bahwa ternyata pengalaman petani kalau dituliskan itu tidak lebih jelek dibanding tulisan bapak-bapak kita sebagai peneliti di atas. Ternyata tulisan bapak-bapak atau pengalaman bapak-bapak ini mungkin lebih banyak bermanfaat di kalangan kita selaku petani. Mudah-mudahan dari sekelumit ilmu ini bisa dimanfaatkan baik oleh pribadi maupun oleh kelompok
itu bisa karena ini merupakan salah satu turunan dari nenek moyang sebetulnya. Ini bisa sosialisasi ya, katakanlah karena yang namanya petani bisa ngumpul di sawah, itu bisa ngobrol-ngobrol di sawah langsung, ya bisa saja sosialisasi secara umum. Sejauh mana Pak media atau alat-alat informasi yang ada itu bisa menambah pengetahuan bagi petani? Ya, selain daripada kita membutuhkan informasi dari media elektro maupun cetak, itu yang paling berhasil yang saya rasakan itu berupa sosialisasi langsung gitu. Lewat ngumpul-ngumpul itu. Pak Olang, menurut Pak Olang sebagai petani ya, manfaat media yang ada sekarang ini baik elektronik ataupun media cetak itu manfaat bagi petani apa? Oh, itu sangat bermanfaat sekali Kang Eing, karena ya alat media itu sangat dibutuhkan untuk membagi-bagikan atau menginformasikan apa yang didapat oleh saya dan apa yang ada dalam saya itu bisa diberikan kepada orang lain. Itu manfaat dari media itu. Misalkan Pak Olang mempunyai satu pengalaman, itu bagaimana kalau misalkan pengalaman tersebut dibukukan ya, kemudian disebarkan sama orang lain, itu menurut Pak Olang bagaimana? Oh, itu lebih bagus. Itu lebih bagus ya. Alasannya? Alasannya ya apa sih bagusnya kalau punya ilmu gitu ya dikantongin sendiri saja. Tapi alangkah lebih baiknya ilmu itu diberitahukan kepada orang lain. Barangkali orang lain membutuhkan, kemudian dia itu mau menggunakan. Terima kasih Pak Olang. Informasi yang sekarang itu sudah bagus, cuman alangkah lebih bagusnya gitu kalau ini ditambah media-media yang lain gitu. Itu seperti pertemuan-pertemuan yang seperti ini itu diperbanyak, dan pelatihan-pelatihan itu diperbanyak. Itulah yang akan lebih efektif untuk penyampaian informasi petani dengan petani yang lain. Itulah dari saya. Semua masih di 92,5 Koncara FM, tentunya radio komunitas masyarakat Tempuran. Dan buat pada semua, di kesempatan siang hari ini Doi menemani Barai Buda semua tentunya di gelarannya Kopi Koncara Popindi dan yang dipancar luaskan di Jalan Raya Tempuran 3 RT 0803 Tempuran ya. Buat Barai Buda semua yang masih setia terus bersama Koncara FM, Doi ucapin selamat siang semuanya. Semoga dengan tebang-tebang pop ini di kesempatan siang hari ini tentunya bisa menghibur hati Barai Buda semua. Benar. Jadi di mana-mana tukang foto itu seperti penguasa gitu. Tukang foto